Halo para pendengar setia Cirimis Tuube, bertemu lagi dengan channel kesayangan kita, Cirimis Tuube. Kali ini Cirimis akan menceritakan sebuah kisah nyata dari sebuah kamar belakang di rumah peninggalan seorang kakek untuk anaknya. Mari kita dengarkan cerita nyata ini. Di desa terpencil yang dikelilingi sawah hijau dan pegunungan, berdiri sebuah rumah tua peninggalan kakek Wirya, seorang jawara terkenal di masa lalu. Rumah yang berusia puluhan tahun itu masih kokoh, meskipun beberapa bagian dindingnya sudah mulai mengelupas dan warnanya memudar dimakan waktu. Di dalam rumah tersebut, ada sebuah kamar belakang yang selalu mengundang rasa penasaran dan ketakutan sekaligus. Kamar ini menyimpan rahasia yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang berani masuk. Saat matahari bersinar terang, kamar belakang ini terlihat seperti ruangan biasa. Jendela kecil di dinding sebelah timur memancarkan cahaya matahari yang menerangi ruangan dengan lembut. Sinar matahari melewati celah-celah tirai tipis yang sudah usang, menciptakan pola cahaya yang menari di lantai kayu. Udara di dalam kamar terasa sejuk dan nyaman, meskipun tidak ada kipas angin atau AC. Tempat tidur tua dengan spray putih bersih dan bantal empuk tampak sangat mengundang. Di sebelah tempat tidur, terdapat meja kecil dengan lampu baca kuno yang masih berfungsi dengan baik. Sebuah lemari kayu antik berdiri di sudut ruangan, penuh dengan pakaian dan barang-barang pribadi kakek Wirya yang masih tersimpan rapi. Ketika seseorang masuk ke dalam kamar ini pada siang hari, perasaan damai dan kantuk berat segera menyerang. Seolah ada kekuatan magis yang membuat mata terasa berat dan pikiran menjadi tenang, membuat siapapun ingin merebahkan diri dan tidur. Tidak jarang anggota keluarga yang merasa terlalu lelah atau stres memilih untuk tidur siang di kamar ini, menikmati kenyamanan yang jarang ditemukan di tempat lain. Namun, ketika matahari tenggelam dan malam mulai merayap, suasana di kamar belakang berubah drastis. Kegelapan mulai merambat masuk melalui jendela, dan udara yang tadinya sejuk berubah menjadi dingin menggigit. Tirai yang tadinya menari lembut kini diam membeku, menciptakan bayangan-bayangan menyeramkan di dinding. Suara-suara aneh mulai terdengar dari segala penjuru kamar. Awalnya hanya desiran angin yang berhembus lembut, tapi semakin malam, suara itu berubah menjadi langkah kaki kecil yang berlari-lari di atas lantai kayu. Kadang terdengar suara gemerisik seperti kain yang diseret di atas lantai, membuat bulu kuduk berdiri. Tepat di tengah malam, suara berisik mulai muncul, seolah-olah ada barang-barang yang dijatuhkan atau kursi yang digeser dengan kasar. Suara tersebut terkadang diiringi dengan tawa pelan anak kecil yang terdengar menggema dan menusuk telinga di tengah keheningan malam. Setiap kali suara tawa itu terdengar, hawa di dalam kamar semakin dingin dan mencekam. Penampakan mayat anak kecil sering muncul di pojok ruangan, berdiri dengan wajah pucat dan mata kosong. Anak itu hanya diam, menatap dengan tatapan yang menembus jiwa, membuat siapa saja yang melihatnya merasakan ketakutan yang mendalam. Kadang, bayangan anak kecil itu bergerak, mendekati tempat tidur atau meja kecil di sampingnya, sebelum akhirnya menghilang tanpa jejak. Suara obrolan aneh juga sering terdengar dari dalam kamar, seperti bisikan-bisikan yang tidak bisa dimengerti. Suara laki-laki dan perempuan yang berbicara dalam bahasa yang tidak dikenal, kadang terdengar marah, kadang terdengar sedih. Setiap orang yang mendengar suara itu merasa seolah-olah sedang diawasi atau diikuti oleh sesuatu yang tak kasat mata. Semua kejadian ini membuat kamar belakang di rumah warisan kakek Wirya menjadi tempat yang dihindari saat malam tiba. Meskipun siang hari ruangan ini terasa sangat nyaman, malamnya berubah menjadi tempat penuh misteri dan kengerian.
Kamar ini seolah menyimpan cerita kelam dari masa lalu yang tidak pernah benar-benar pergi, selalu hadir untuk mengingatkan tentang sesuatu yang pernah terjadi di sana. Suatu malam, seorang cucu kakek Wirya, Dani, yang tidak tahu dan tidak percaya dengan cerita-cerita seram itu, memutuskan untuk bermalam di kamar belakang. Dengan berbekal nyali dan rasa penasaran, dia masuk ke kamar itu menjelang maghrib. Awalnya, kamar terasa biasa saja, nyaman dan mengundang kantuk. Namun, saat malam semakin larut, Dani mulai merasakan hawa dingin yang aneh dan suara-suara yang mulai muncul satu persatu. Suara anak kecil yang berlari-lari, suara berisik seperti benda jatuh, dan obrolan yang tidak bisa dimengerti semakin jelas terdengar. Tiba-tiba, Dani melihat bayangan anak kecil berdiri di pojok ruangan dengan tatapan kosong yang menembus kegelapan. Dani merasa kakinya berat dan tubuhnya kaku, tidak bisa bergerak. Keringat dingin mengalir di wajahnya saat suara-suara semakin keras dan bayangan anak kecil itu semakin mendekat. Dengan sisa-sisa kekuatan yang ada, Dani berhasil melompat keluar dari kamar dan berlari keluar rumah. Dia tidak pernah lagi meragukan cerita-cerita seram tentang kamar belakang itu. Kamar yang siang hari tampak nyaman dan menenangkan, berubah menjadi tempat penuh misteri dan kengerian saat malam tiba, membawa cerita-cerita kelam dari masa lalu yang tidak pernah benar-benar pergi. Anehnya, semua fenomena menakutkan ini hanya terjadi di kamar belakang saja. Ruangan-ruangan lain di rumah tersebut terasa normal dan nyaman, bahkan di malam hari. Ruang tamu dengan sofa usang dan meja kayu tua tetap hangat dengan lampu kuning yang memberikan cahaya lembut. Dapur yang selalu dipenuhi aroma masakan lezat, tempat keluarga berkumpul dan bercengkrama, tidak pernah mengalami kejadian aneh. Kamar tidur utama dan kamar-kamar lain yang berdekatan juga bebas dari gangguan. Bahkan kamar mandi yang terletak tepat di sebelah kamar belakang tidak pernah menunjukkan tanda-tanda aneh. Dinding keramik yang dingin, bak mandi yang selalu terisi air jernih, serta cermin besar yang tidak pernah memantulkan bayangan aneh, semuanya terasa biasa saja. Suara air mengalir dan gemericik dari keran adalah satu-satunya suara yang terdengar di sana. Semua yang masuk ke kamar mandi merasa tenang dan nyaman, tidak ada yang perlu ditakutkan. Semua ini menambah misteri pada kamar belakang. Mengapa hanya kamar itu yang mengalami kejadian menyeramkan? Apakah ada sesuatu dari masa lalu kakek Wirya yang tetap tertinggal di sana? Setiap orang yang mendengar cerita ini merasakan ketegangan dan rasa penasaran yang mendalam. Namun hanya sedikit yang berani mencoba mengungkap rahasia di balik kamar belakang yang penuh misteri itu. Suatu siang, Dani, cucu kakek Wirya, merasa penasaran dengan isi lemari kayu antik yang ada di kamar belakang. Dengan hati-hati, dia membuka pintu lemari yang berderit, mengeluarkan aroma kayu tua yang khas. Di dalam lemari, dia menemukan beberapa benda yang menarik perhatiannya. Pertama, sepasang cincin batu akik yang memancarkan kilauan indah. Cincin itu terasa dingin di tangan Dani. Namun yang lebih aneh lagi, dari cincin tersebut tercium harum melati yang lembut, menambah suasana misterius di dalam kamar. Selanjutnya, dia menemukan sebuah keris kecil dengan hulu berbentuk semar mesem, tokoh pewayangan yang dikenal memiliki kekuatan magis untuk memikat dan melindungi. Keris itu terasa berat dan berkilauan di bawah sinar matahari yang masuk melalui jendela. Namun, yang paling mengejutkan adalah sebuah bungkusan kain putih kecil yang digulung dan diikat menyerupai mayat. Bungkusan itu terasa dingin dan berat di tangan Dani, menimbulkan perasaan ngeri dan penasaran yang bercampur aduk. Dengan penuh kebingungan dan ketakutan,
Dani membawa penemuannya kepada ayahnya. Dia menceritakan semua yang ditemukannya di dalam lemari kayu tersebut. Ayahnya, yang ternyata sudah mengetahui tentang barang-barang tersebut, hanya mengangguk pelan. Wajahnya terlihat serius dan penuh makna. "Dani," kata ayahnya dengan suara rendah namun tegas, "barang-barang itu adalah peninggalan kakek Wirya. Setiap benda di kamar belakang itu memiliki sejarah dan kekuatan tersendiri. Jangan pernah mengganggu atau memindahkan mereka. Mereka ada di sana untuk alasan yang sangat penting." Dani merasa bulu kuduknya berdiri mendengar kata-kata ayahnya. "Mengapa, Ayah? Apa yang terjadi jika kita mengganggu mereka?" Ayahnya menarik napas panjang sebelum menjawab. "Kamar belakang itu bukan hanya sekadar ruangan. Itu adalah tempat di mana energi dan sejarah keluarga kita berkumpul. Kakek Wirya menaruh benda-benda itu di sana untuk menjaga keseimbangan. Jika kita mengganggu mereka, kita bisa memicu sesuatu yang tidak kita mengerti dan tidak bisa kita kendalikan." Sejak saat itu, Dani mengerti bahwa kamar belakang itu lebih dari sekadar ruangan biasa. Benda-benda yang ada di sana, mulai dari cincin batu akik hingga bungkusan kain putih, menyimpan cerita dan kekuatan yang tak bisa dianggap remeh. Dia berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak mengganggu apapun di kamar belakang, menghormati warisan dan pesan yang ditinggalkan oleh kakek Wirya. Namun, meskipun Dani telah berjanji, malam-malam yang mencekam di kamar belakang itu tetap berlangsung. Suara-suara aneh, penampakan mayat anak kecil, dan bisikan-bisikan misterius terus menghantui, seolah-olah mengingatkan bahwa ada sesuatu yang lebih besar dan lebih gelap dari sekadar peninggalan barang-barang tua. Sesuatu yang menunggu untuk diungkap, atau mungkin sesuatu yang sebaiknya tetap tersembunyi selamanya. Suatu malam, saat bulan purnama bersinar terang dan bayang-bayang pepohonan menari di dinding luar rumah, Dani terbangun oleh suara-suara aneh dari kamar belakang. Kali ini, suara itu lebih jelas dan lebih mendesak daripada sebelumnya. Dia mendengar bisikan-bisikan yang memanggil namanya, langkah kaki kecil yang berlari-lari, dan tawa anak kecil yang terdengar menyeramkan. Dengan hati yang berdebar kencang, Dani memutuskan untuk kembali ke kamar belakang. Dia membuka pintu dengan hati-hati dan melangkah masuk, merasakan udara dingin yang menyambutnya. Di dalam ruangan, cahaya bulan yang masuk melalui jendela kecil menciptakan bayangan-bayangan aneh di dinding. Dani berdiri di depan lemari kayu antik, menatap benda-benda yang pernah ditemukannya. Cincin batu akik masih memancarkan kilauan indah, keris semar mesem masih berkilauan, dan bungkusan kain putih masih tergeletak di sana. Tiba-tiba, suara langkah kaki kecil terdengar semakin dekat. Dani berbalik dan melihat bayangan anak kecil berdiri di pojok ruangan. Wajahnya pucat dan matanya kosong. Anak itu menatapnya dengan tatapan yang menembus jiwa, seolah-olah meminta pertolongan. Dengan tangan gemetar, Dani mengambil bungkusan kain putih dan membukanya perlahan. Di dalamnya, dia menemukan seutas benang merah yang mengikat selembar kertas tua. Saat dia membuka kertas itu, dia melihat tulisan tangan kakek Wirya yang mengungkapkan rahasia besar. Ternyata, bungkusan itu adalah penanda sebuah perjanjian kuno yang dilakukan oleh kakek Wirya dengan makhluk halus untuk melindungi desa dari kejahatan. Setelah membaca tulisan itu, Dani mengerti bahwa semua kejadian aneh di kamar belakang adalah akibat dari perjanjian tersebut. Makhluk halus yang menghuni kamar itu menjaga keseimbangan, dan jika benda-benda di dalamnya diganggu, keseimbangan itu akan terganggu. Dani mengembalikan bungkusan kain putih ke tempatnya dan berdoa dalam hati,
memohon agar arwah-arwah penjaga tetap tenang dan tidak mengganggu keluarganya. Sejak malam itu, Dani tidak pernah lagi merasakan ketakutan saat melewati kamar belakang. Dia tahu bahwa selama dia menghormati warisan kakek Wirya dan tidak mengganggu benda-benda di dalamnya, keluarganya akan selalu aman. Demikian cerita nyata ini kami sampaikan sebagai pengingat dan pelajaran bahwa beberapa rahasia sebaiknya tetap tersembunyi dan dihormati. Jangan pernah meremehkan kekuatan dari warisan leluhur, karena mereka mungkin menyimpan perlindungan yang tak terlihat untuk generasi berikutnya. Jangan lupa untuk mendengarkan cerita kami yang lainnya, dan jangan lewatkan cerita-cerita nyata dari channel Cerimis yang akan datang. Terima kasih.